Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang 4 pondasi wajib sebelum teman-teman mulai bisnis online. Karena banyak yang asal nyelonong, asal mulai, tapi nggak tahu sebenarnya apa sih yang di awal kita butuhin, pondasi-pondasi wajibnya sebenarnya apa aja sebelum kita mulai bisnis online. Oke, kita langsung aja masuk ke materi. Jadi yang pertama, ini sebenarnya ya bisa dibilang wajib. Ini ibaratnya kayak mobil. Mobil kalau bannya cuma 3, mobil itu kan harus 4 bannya kan, baru bisa jalan. Nah, kalau mobil bannya 3, bisa sih jalan, tapi ya akan terseok-seok. Apalagi kalau cuma 2 gitu. Jadi bisa dibilang 4 hal ini, 4 pondasi ini wajib sebelum teman-teman mulai bisnis online. Oke, yang pertama. Nah, jadi sebelum kita mulai, kita harus punya toko dulu. Nah, karena kita ngomongin toko online atau bis online, jadinya kita harus punya toko secara online. Ini sebenarnya sama kayak bisnis offline. Teman-teman kalau pengen buka restoran, kan pertama harus punya dulu tokonya kan, harus punya restorannya dulu gitu. Ini kalau ngomongin konvensional. Nah, di online juga sama, kita punya toko, cuma kalau di online itu kita sebut sebagai website atau landing page. Nah, bedanya apa? Kalau website biasanya agak rumit, banyak tombolnya, banyak meningnya dan segala macamnya. Nah, kalau di awal, kalau teman-teman pengen simpel, bisa menggunakan yang namanya landing page. Landing page ini kayak semacam brosur online, jadi dia cuma kayak selembaran yang menjelaskan tentang produk teman-teman. Nanti kita iklankan, fungsinya biar si konsumen bisa baca apa sih manfaat produknya, kenapa harus pakai produk ini, cara pakainya gimana, dan seterusnya. Oke, itu yang pertama. Jadi kita harus punya website atau landing page. Mas, kalau nggak punya gimana? Kalau misalnya mau pakai Instagram gimana? Kalau misalnya mau langsung ke WhatsApp gimana? Atau marketplace gimana? Bisa-bisa aja, tapi nggak maksimal. Karena dengan kita punya website atau landing page, kita bisa punya alat pixel untuk tracking. Jadi enaknya kita bisa nge-grab data, kita udah iklan banyak, bisa sampai puluhan juta misalnya. Nah, kalau kita udah punya website atau landing page, kita pasang alat yang namanya pixel, tracking pixel, itu enaknya kita bisa punya datanya. Jadi kita bisa tahu siapa aja yang udah ngeklik iklan kita, yang udah masuk landing page kita, yang udah baca, dan yang udah ngeklik. Jadi enaknya kita bisa punya toko online sendiri. Nah, kalau marketplace kan jatuhnya itu masih punya, ya kita kan numpang, ibaratnya gitu. Kalau ini kita benar-benar kayak punya website sendiri. Itu yang pertama, harus punya toko online biar lebih maksimal. Oke. Nah, bagaimana cara bikin website atau landing page? Sebenarnya ada beberapa cara. Ada cara gratisan juga, ada juga cara berbayar. Kalau teman-teman mau pakai cara gratisan, saya udah bikinin videonya. Nanti teman-teman tinggal cek aja di video sekitar yang channel ini. Di situ ada tutorial cara bikin website yang gratisan maupun berbayar. Oke. Nah, yang kedua, konten yang selalu update dan berkualitas. Nah, ini kalau ngomongin konten, kalau teman-teman di awal mungkin nggak punya tim atau nggak bisa hire tim, teman-teman bisa menggunakan aplikasi yang namanya canva.com. Ini gratis, ada juga yang berbayar, tapi enaknya kalau di awal modelnya terbatas, ya udah kita pakai yang gratisan aja. Di situ kita bisa bikin konten foto maupun video, tapi lebih tepatnya banyak di foto, dan udah ada template-nya. Jadi yang kita buat di situ tuh hasilnya bagus banget, karena udah ada template-nya dari sananya. Oke, konten ini penting, banyak yang bilang konten is king, ya, konten adalah raja. Zaman sekarang itu kan zaman perang konten, kayak perusahaan startup, bahkan perusahaan-perusahaan besar sekarang lagi sering-seringnya perang konten di sosial media gitu, saling sindir dan segala macamnya. Jadi bisa dibilang kita baru bisa ngiklan, ya pastinya setelah ada konten. Coba bayangin teman-teman ngerti ilmu Instagram Ads, ngerti ilmu Facebook Ads, tapi kita nggak punya kontennya. Ya bingung apa yang mau dijual. Itu makanya konten ini penting, ya wajib punya, karena kalau kita nggak punya konten, ibaratnya kalau teman-teman di bisnis restorannya, misal offline ya, di bisnis restorannya misalnya nggak ada promosinya, terus nggak diiklanin di mana-mana, ya udah kan orang nggak banyak yang tahu. Gitu. Jadi kita harus punya konten yang selalu update dan berkualitas. Selalu update ya, jadi bukan cuma sekali bikin, tapi bikinnya continue, gitu. Nah, sebenarnya ngomongin konten ini panjang lebar. Saya juga udah bikin beberapa strategi, cara bikin konten yang tepat, angle yang tepat, biar teman-teman angka di
CTR-nya atau angka closing rate di iklan itu bisa tinggi. Nah, saya udah dibikinin di video yang, sebelumnya. Nanti teman-teman bisa cek aja langsung. Oke, jadi, solusinya buat yang belum punya modal, karena jujur aja untuk bikin bikin konten ini kan kita butuh tim ya. Kita butuh tim, kita butuh hire tim, kita butuh ada juga agensi macem-macem. Tapi kalau di awal saran saya coba pakai yang gratisan dulu aja, salah satunya bisa pakai Canva.com ini. Oke, itu yang kedua, konten. Kalau mau lebih detail lagi, nanti saya akan bedah di video selanjutnya, itu ada yang namanya content awareness, content consideration, sama content conversion. Jadi, ada di mana kita ngeluarin strategi khusus untuk konten yang berhubungan dengan awareness aja, yang berhubungan dengan bukan produknya tapi lebih ke awareness atau ke ritual sehari-hari. Ada juga konten-konten yang berhubungan dengan manfaat produk, consideration, manfaat produk, habis itu dia gunanya buat apa, fungsinya apa, cara pakainya seperti apa, ini terbuat dari apa, kayak gitu-gitu. Ada juga konten yang berhubungan dengan conversion, testimoni, barang sampai, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Oke, nah yang ketiga, produk yang ideal di era digital. Nah, oke, jadi ngomongin produk ini yang perlu digarisbawahi, produk yang ideal di era digital. Jadi ideal, jangan cuma sekedar jual produk yang nggak jelas manfaatnya apa, tapi kita harus cari yang ideal di era sekarang. Nah, contoh produk ini macam-macam ya, ada produk real atau produk fisik, produk beneran, yang kedua produk jasa, yang ketiga produk afiliasi. Nah, teman-teman bisa pilih pilih aja mau coba jual produk yang mana. Kebetulan saya udah pernah jual produk tiga-tiganya, afiliasi pernah, jasa pernah, produk real juga. Ya sekarang saya juga lagi jalanin produk real. Salah satunya kalau mau simpel, teman-teman bisa menggunakan konsep reseller aja. Jadi di awal saran saya, untuk milih produk ini kan nggak gampang ya, banyak banget faktornya, banyak banget indikatornya juga, dan kita harus daftarin BPOM lah segala macamnya. Jadi agak ribet kalau di awal. Makanya di awal yang paling penting itu fokusnya belajar jualannya dulu aja. Jadi gimana caranya biar teman-teman bisa jago jualan. Karena kalau jago bikin produk atau jago jadi produk, itu ilmunya akan berbeda dengan orang-orang yang jago jualan. Karena kita harus belajar dua ilmu lagi. Makanya kalau saya di awal, bahkan sampai detik ini, itu saya bisa dibilang fokus saya cuma satu, gimana caranya biar saya bisa jago jualan gitu. Saya naikin ilmu marketingnya. Karena kalau nyari produk, tapi kita nggak bisa jualan, yang percuma. Dan rata-rata teman saya banyak yang kayak gitu. Jadi saya ketemu beberapa teman saya yang saling kolaborasi, mereka rata-rata jarang yang punya keduanya. Biasanya salah satu. Kalau nggak jago jualan, mereka jago cari produk. Biasanya orang-orang yang jago jualan, mereka nggak bisa nyari produk. Dan sebaliknya, orang-orang yang punya link produk yang banyak, biasanya mereka cari partner yang bisa jualan. Gitu. Oke, jadi kalau saya lebih pilih, mendingan saya fokus biar jago jualan, ilmu marketingnya, karena ketika kita jago jualan, kita mau jual produk apa juga enak banget. Nah, di awal saran saya, kita pakai konsep reseller aja, gitu. Jadi, saya pun 10 tahun pertama berbisnis, itu semua saya nggak pernah mikirin produk, pokoknya saya jual produk orang aja, ya selama profitnya saya hitung-hitung masih oke, masih tinggi, ya udah saya jualin aja. Karena enaknya kita nggak perlu mikirin, ya tadi BPOM-nya, izinnya, habis itu sertifikasi dan segala macamnya. Jadi kita udah tinggal jualan aja. Nah, kalau ngomongin produk afiliasi juga banyak. Produk afiliasi itu teman-teman gampangnya kayak jadi reseller atau jadi broker, cuma enaknya kalau afiliasi itu kayak produk digital. Biasanya kayak misalnya saya teman-teman kayak saya misalnya jualan website. Saya pakai website, terus ada referralnya. Jadi kalau misalnya saya merekomendasikan website A ke teman-teman atau ke siapa, nanti enaknya saya dapat persentase atau fee. Nah, teman-teman juga bisa sama kayak gitu. Itu banyak banget. Ada tools digital, ada website, ada WhatsApp, banyak macam-macam. Bahkan sekarang Tokopedia juga mengeluarkan konsep afiliasi. Gitu. Jadi kita bisa jualan barang yang ada di Tokopedia, bukan barang kita bisa jualan, daftar, nanti kayak dapat semacam link afiliasi, kita jual lewat WhatsApp atau ke teman-teman, ya udah. Nanti kalau mereka beli langsung ke Tokopedia, tapi enaknya karena dapat dari link afiliasi kita bisa dapat 10 sampai 20%. Kayak gitu. Jadi zaman sekarang
Kita mau jual apapun itu gampang dan banyak banget sebenarnya linknya, Pak, Bu. Jadi saran saya di awal nggak usah fokus untuk bikin produk karena repotnya minta ampun. Ya karena saya juga udah ngalamin kan. Lebih baik di awal kalau pengen cepet dapet duitnya, ya udah jadi reseller aja gitu. Teman-teman saya juga banyak banget kok yang mereka bisa kaya tapi ngejual produk orang gitu. Mereka nggak punya produk sendiri. Oke, itu yang ketiga. Nah, yang keempat, ini salah satu yang paling penting juga, ya bisa dibilang empat-empatnya penting ya. Ini kan jatuhnya kayak satu mobil yang harus ada 4 ban gitu, jadi empat-empatnya saling menyeimbangkan. Nah, nomor 4 ini adalah ilmu untuk mendatangkan traffic atau calon konsumen. Kalau zaman sekarang kita sering sebutnya ilmu beriklan. Gimana caranya biar, orang yang datang ke toko kita itu rame, gitu. Nah, ini tentunya butuh waktu dan butuh butuh, modal. Kalau saya pribadi, ya makanya kan saya pribadi kan mau sharing ini kan salah satunya biar teman-teman bisa dapat banyak manfaat dari sisi ads-nya atau ilmu digital marketing-nya. Karena untuk belajar digital marketing itu, saya pribadi butuh waktu yang lumayan lama, yaitu belajarnya konsepnya learning by doing. Jadi, jangan pengen sekali satu hari langsung jago, gitu. Ya kita aja belajar butuh waktu belasan tahun kan, dari SD sampai kuliah. Nah, apalagi sekarang belajar digital marketing yang ini ilmunya juga jangka panjang dan terus update, jadi kita belajar sambil jalan aja, gitu. Nah, jadi nomor 4 ini intinya teman-teman perlu segera belajar ilmu untuk mendatangkan traffic. Paling gampang kalau saya sekarang belajar Facebook sama Instagram Ads gitu. Nah, teman-teman bisa tonton aja tutorial video-videonya kan saya udah bikin banyak banget video. Itu hasil dari pengalaman saya berbisnis dan beriklan lebih dari 5 tahun dengan budget lebih dari 4 miliar seterusnya. Oke, jadi nomor 4 ini nggak mesti ilmu ads banyak, mau teman-teman pakai, Facebook organik atau yang gratisan, WhatsApp marketing itu juga bisa. Cuma kalau memang mau cepet, biasanya kita pakai ilmu ads gitu. Karena walaupun kita keluar modal, tapi secara hasil kita bisa langsung baca data di awal gitu. Jadi hasilnya langsung kelihatan. Oke, jadi 4 pondasi ini wajib nih sebelum teman-teman mulai bisnis online. Kalau misalnya ada salah satu yang nggak ada, ya akan sulit. Ya misalnya nomor 3 nggak ada, ya kita mau jual produk apa kalau kita nggak jual, kalau kita nggak punya produknya. Oke, jadi tempat ini harus ada untuk membuat pondasi sebelum teman-teman mulai bisnis online. Ingat ya, ini pondasi. Kayak gedung aja, gedung kan makin tinggi, yang harus dikuatkan adalah pondasinya. Makin kuat pondasinya, makin tinggi juga gedungnya. Jadi kalau teman-teman pondasinya aja nggak kuat dari awal, udah lemah, ya udah nanti di pertengahan ketika ketemu kendala atau tantangan, pasti akan hancur gitu, pasti akan susah benerinnya. Makanya di awal penting banget kita punya 4 pondasi wajib ini sebelum mulai bisnis online. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang pengen belajar lebih detail lagi tentang digital marketing atau Facebook Ads atau seputar bisnis, teman-teman bisa langsung aja cari di video sekitar sini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.